bagi mereka tuh saya tuh sudah murtad, sudah tidak radikal, sudah tidak apa ya, tidak sungguh-sungguh gitu, tidak berapi-api dengan Tuhan gitu. Oke, Shalom Bapak Ibu Saudara. Saat ini saya bersama dengan seorang teman saya dan dia akan menceritakan tentang kehidupannya. Dulu dia seorang aktivis di gereja, tetapi pernah mengalami banyak hal di dalam perjalanan spiritualnya. Ya, Shalom C. Shalom. Iya C, bisa mungkin ceritakan dulu itu Cece sampai aktifnya seperti apa ya, Ce? Dulu akhirnya sampai pelayanan anak dan sempat aktif sekali baik di komsel ataupun pelayanan besok-besok juga gitu. Ya, sebagian besar saya ikut terlibat gitu. Doa juga yang jam 4 itu bewok apa istilahnya saya juga ikut gitu. Gitu. Lalu kan dalam perjalanan spiritualnya Cece ini sempat merasa bahwa kayaknya saya untuk apa ke gereja kayak gitu kan, malas ke gereja dan lain-lain. Kok bisa gitu ya Ce? Padahal kan dulu seorang aktivis, tapi kenapa kok akhirnya bisa sempat punya pemikiran tidak usah gereja-gerejaan gitu? Ya betul sekali. Itu sebenarnya bukan tiba-tiba baru gitu ya. Tapi itu sebenarnya ada prosesnya setelah sekian waktu dan beberapa hal yang saya alami juga gitu. Jadi bukan karena saya tuh kepahitan sama anggota gereja gitu atau saya tidak suka sama pendetanya gitu, bukan yang seperti itu. Tapi lebih ke hal-hal yang ini tidak masuk akal ya, ini kok makin aneh gitu. Jadi lama-lama saya jadi apa ya, kalau bagi mereka tuh saya tuh sudah murtad, sudah tidak radikal, sudah tidak apa ya, tidak sungguh-sungguh gitu, tidak berapi-api dengan Tuhan gitu. Sampai ya mereka beranggapan seperti itu gitu. Berarti di dalam hal pengajaran biasanya ya C? Ya, lebih ke pengajaran. Jadi saya ini walaupun punya apa ya, perasaan seperti itu, sekarang pola pikirnya juga sudah berubah. Tapi saya tuh enggak anti banget sama gereja loh. Jadi saya tuh enggak apa ya, enggak semua gereja jelek, semua ini enggak. Saya enggak punya pemikiran seperti itu. Jadi saya malah belajar dari banyak apa ya, gereja ini gimana, gereja itu gimana. Dan itu saya berusaha, ini kayak gini, ini kayak gini, ini yang nggak baik, ini nggak bener, nih. Jadi saya malah lebih terbuka, nggak cuma terpatok sama satu pengajaran harus seperti ini, harus apa ya, harus yang bener yang cuma ini aja gitu. Saya udah nggak mikir gitu, Bang. Nggak melihat sinode atau gereja ya? Enggak. Saya udah nggak mikir sinode ini, sinode itu, ini itu. Udah nggak percaya sekarang malah. Apa aja sih? Saya nggak melihat capnya. Selama ini mungkin ngalami. Mereknya apa? Ya, ngalami apa aja C selama ini? Jadi saya ini kan keluarganya Kristen, tapi saya bersekolah di Katolik gitu ya. Nah itu saya waktu remaja itu sudah dididik untuk Kristen gitu. Tapi saya sekolah di Katolik, saya tuh dulu mau ikut Katolik gitu. Lihat teman-teman pengen ikut gitu. Tapi sama bapak saya jelas dilarang. Apalagi tante saya juga pendeta. Ya, kayaknya ya apa ya? Waktu itu pergaulan biasa kayak anak remaja gitu ya. Jadi saya tuh walaupun di keluarga Kristen gitu, saya nggak pernah nganggap diri saya sudah bertobat gitu, enggak. Saya belum bertobat waktu itu.
lalu kuliah gitu kan. Nah kuliah ini ketemu teman-teman ya sama masih sinis gitu, ini orang kok ganggu, kok maksa orang kok ikut ke gereja nih, apa ya, di apa ya, diajaki terus sampai aku dulu masih ingat sampai sekarang. Dan boleh diurusi dirimu sendiri kok maksa orang ikut gitu. Aku tuh tetap diajaki gitu. Wah ini orang kok maksa gitu loh. Nah tapi entah mengapa mungkin doa mereka kumpul di sebelah kamar kosku tuh, apa ya, ada kuasanya apa gimana gitu ya. Terus saya kok jadi ikut ke situ gitu. Kok kayak kok kesepian apa gimana? Mungkin karena baru pindah kuliah gitu kan, beda kota. Wah, doanya mujizatnya waktu itu saya jadi tertarik untuk ikut gitu. Tertarik untuk ikut. Lalu habis itu saya ikut kelompok sel, terus ikut KKR, terus didoakan juga. Nah waktu didoakan itu kok apa namanya, dituntun untuk percaya sama Tuhan Yesus. Nah terus habis itu dibilangi sama semua kakak-kakaknya waktu itu, oh kalau gitu harus baptis tempat saya, kalau enggak baptis tempat saya enggak rohani apa enggak afdol gitu. Waktu itu saya sih belum lari itu, tahu anaknya ini rodok brosal gitu ya istilahnya. Terus apa saya itu terus dia baptis tuh nggak mau saya dulu, mau baptis nggak mau gitu. Tapi karena ini ya, ada dorongan dalam hati gitu ya. Terus akhirnya saya minta dibaptis gitu, masuk ikut ke persekutuan ini gitu ya. Tapi biasa orang tua menentang, baptis cok macam-macam sama aja, harus di sini sama aja. Ya wes, walaupun hatinya berat waktu itu. Saya dulu mikirnya, wah bener yang harus yang seperti ini. Tempat lain itu salah, semuanya salah gitu loh. Akhirnya nyemplung di situ, ikut pelayanan, terus akhirnya sampai tahun 2003 saya ngurus sampai pelayanan anak dan lain sebagainya itu. Tapi saya cuti kuliah, jadi akhirnya kan ada waktu itu. Nah itu mulai saya apa ya, malah tertarik ke kelompok yang lain gitu. Oh, kelompok lain. Karena yang grup awal ini, lalu kakak-kakaknya udah mulai lulus kuliah gitu kan. Waktu saya balik untuk kuliah lagi, kok teman-teman pada lulus, mulai berkembang. Di saya tuh mulai apa namanya, ikut ke tempat yang lain gitu. Jadi mulai 2004 itu saya ikut kelompok kapal. Nah itu awalnya saya nggak tahu, saya juga nggak punya istilah itu, juga nggak tahu itu. Saya pikir itu wah ini KKR-nya keren. Saya dulu kan saya rajin itu KKR di kampus KKR datang, gereja manapun nggak sinodoni sama selalu ikut gitu. Nah tak pikir-pikir, wah ini keren sekali, ini yang sekarang nih radikal. Lagi seringnya ngomong gini, memberi dengan rasa sakit. Waduh, apa meneh iki gitu pikirku. Wah keren nih kayak habis itu pakai profetik gitu. Wah keren nih, dulu nggak gini. Jangan-jangan ini yang baru nih. Jangan-jangan ini yang lebih keren, lebih ada powernya, berkuasa. Wah suruh apalagi ini. Wah tak pikir saya ya sungguh-sungguh nih, nggak usah pelayanan deh. Saya nggak usah tertanam di situ. Saya
nggak usah sibuk melayani seperti dulu sampai menghabiskan waktu, tapi bisa ikut online-nya, bisa selalu diupdate. Lewat WhatsApp itu juga dipantau terus itu kan. Jadi selalu dapat apa ya, masukan terus harus apa. Dan dulu saya pikir wah ini keren ini, wah pakai bendera, macam-macam atributnya. Jadi kalau dulu kita mau berdoa itu kan tinggal ya wes buka Alkitab doa, yang penting sudah mandi gitu, apa sikat gigi kan gitu. Ini enggak, pakai bendera, kalungnya dipakai di bahu, terus pakai apa namanya, ada yang namanya tumen 7 elemen itu harus bikin dulu. Itu kalau pas hari tertentu itu nanti dapat WA dari mana, terus nanti suruh bikin, nanti jam tertentu itu harus olesin di palang pintu, harus muter-muter doa di rumah. Jadi itu waktu awal-awal sih saya pikir wah keren ini. Ada itu juga apa namanya, saya dapat kiriman deklarasi. Jadi kalau kita kan biasanya cuma baca firman gitu ya, ini enggak. Jadi harus deklarasi, ngomong apa itu harus ngomong keras, dan itu harus beberapa kali loh, tidak cuma sekali baca itu selesai, enggak. Itu jamnya juga ditentukan, misalnya apa, jam 1 harus bangun, harus baca deklarasi ini, muter 10 kali besok meneh. Iya. Apalagi oh itu yang paling goblok ya tak pikir itu ya, waktu suruh doa peperangan naik motor gitu kan, suruh mbak patok. Nah itu paling goblok tak pikir. Matoknya tidak kira-kira di kecamatan, di sekolahan, di apa ya, kayak teman-teman pemerintahan itu ya, supaya apa disuruh itu? matok, terus sirentum itu ambil komat damit gitu ya, ambil bahasa roh sama apa namanya, nanti dapat ayat yang harus apa, bukan ayat sih, suara yang harus disebutkan pada saat itu. Jadi patungnya itu harus gali tanah, terus dikasih tumen itu ada berat terhitung, gak anggur, air, terus apa lagi gitu saya lupa. Nah itu harus bawa dulu dari rumah, udah kayak orang mau berangkat perang gitu. Dulu bangga banget itu kayak gitu tuh, dan kayak gitu tuh bangga sekali itu waktu dulu tuh. Dan itu apa ya, nah sekarang kayak orang goblok gitu, udah kepalanya diikat pakai bendera warna-warni, lengannya juga pakai, tasnya dikasih bendera besar itu bener, ada nama-nama Tuhan itu. Dulu sih keren ya, tapi sekarang saya ya pengen ketawa. Kenapa kok pengen ketawa? Itu kayak goblok, goblok banget gitu loh. Udah maju ke tempat as gitu loh. Mending itu kalau masih apa ya, masih di daerah saya, tempat tinggal saya gitu kan sih bisa apa ya, pura-pura gitu loh, misi pak apa gimana gitu loh. Tempatnya asing loh, jauh dari rumah saya, dan itu di kota saya ini, bukan di tempat yang mana-mana itu, tempat saya tinggal sekarang. Itu harus ke sana naik motor panas-panas, udah masih mending kalau sekarang kan bisa pakai masker, orang nggak akan tahu loh mukanya secara gitu kan. Dulu kan nggak maskeran deh, wes mukanya gitu, baju gitu warna-warni, wes nggak pakai ransel, pakai bendera nongol kayak mbak pedang, masuk daerah kayak kecamatan gitu. Tapi itu waktu libur sih ya, nggak ada orang. Nanti tempat ibadah orang lain juga tak datangi. Diapain? Pagar depan itu. Itu nanti patoknya itu kayak kayu gitu ya, kayak apa sih, lebih gede dari itu gigi gitu ya. Nanti ada benderanya situ, ada ayatnya. Ayatnya macam-macam, misalnya Allah ini mah
kalau itu pembela kita atau apa gitu nanti dilinteng di situ, itu beli itu itu kayak gitu kan, semua harus beli dulu, nggak maksudnya nggak bisa bikin sendiri itu, nggak bisa. Kalau bikin sendiri tuh kayak nggak ada kuasanya, nggak sah, kurang adil, nggak ada kekuatannya gitu. Jadi kayak gitu-gitu kita beli dan itu harus. Jadi kalau misalnya habis KKR gitu ya, nah, itu kami nanti di barang-barang yang pernik-pernik gitu suruh beli, ini benarnya ini pemainnya ini gitu. Oh harusnya ya. Nah itu harus beli. Apa minyak urapan itu ya harus beli. Semua itu harus beli. Jadi enggak serta-merta maju perang dapat gratis di story itu tak, kita harus beli semuanya, benderanya ya beli, bukunya ya beli. Jadi itu setiap habis ikut KKR itu yang mereka punya itu, kita pulang harus beli beberapa jenis buku, harus beli kaset khotbah juga. Di selang kurun waktu tertentu tuh saya kayak dicetak itu, dengerinnya itu terus, ditakut-takutin terus, kayak diancam. Tapi dulu pikirnya keren, karena mereka ngomongnya gini, kamu itu pilihan umat, pilihan Allah, kamu itu sudah pilih Allah, dan kalau bukan kamu yang maju siapa lagi gitu, sampai kayak gitu. Terus nanti ngomong lagi, kita ini kelompok spesial. Nanti kalau pas pengangkatan kita tuh ikut berangkat, kalau nggak ikut ini kita nggak ikut pengangkatan. Wah. Jadi waktunya itu sebentar lagi saudara. Jadi setiap tahun itu, setahun itu ada 2 kali pertemuan akbar, dan itu sekitar bulan Juli dan Desember. Kalau Juli itu nanti korbannya kita di support, dikasih semangat, dimotivasi untuk berkorban terus. Berkorban itu artinya kasih persembahan dengan sakit itu tadi. Jadi istilahnya gini, ngasih persembahan dengan rasa sakit itu di luar nalarmu. Misalnya nalare uangmu mepet tinggal 100.000 gitu ya, nanti mereka nantang berjanji iman. Ditulis di kertas, nanti di situ nanti mau segitu tuh kamu harus memenuhi, kalau enggak nanti akan ngutuk kamu gitu, sampai segitunya mereka. Wah, sampai segitu ya. Ya udah, kalau enggak, jadi mereka banyak ambil ada di perjanjian lama sebenarnya. Waktu Israel lepas dari Mesir gitu, kamu kena ulah ini, kena ulah itu, dan mereka tuh mengolahnya dengan sangat gitu loh. Jadi seolah-olah itu bakal terjadi saat ini gitu. Jadi waktu itu kayak, bener nih, jangan-jangan waktu Tuhan bener deket nih, ciri-cirinya ini. Sampai jadi pertama dulu mikirnya keren, tapi lama-lama makin hari kayak ketakutan sendiri. Wah, jangan-jangan kalau misalnya orang kan enggak selalu tiap hari bahagia gitu ya, pasti ada masalah dikit gitu ya. Nek kita sekarang kan mikir gini, wah ini kemarin kok ada masalah ini, kenapa itu? Logikanya jalan. Di aku kelompok apa ini, logikaku tidak jalan sekali. Kalau mikirnya gini, wah aku dosa apa nih? Wah masalah ini, padahal kecil loh. Misalnya aku lagi mules kah, walking kah, atau sakit apa gitu ya, langsung nanti aku mikirnya, apa aku ya, aku lakuin salah apa ya, aku kenapa, kurang apa gitu. Itu belum juga tentang yang puasa tuh dan lain sebagainya itu. Jadi hidup ini tuh kayak penuhi ketakutan, dituntut, tapi lebih
kayak ancaman terus itu. Kalau kamu nggak ikut ini, kamu jadi umat tersingkir. Kamu nggak bisa ikut diangkat Tuhan. Kamu nggak diberkati. Dan itu mereka jenderal-jenderalnya itu. Nah, itu nanti harus doa puasa sampai kamu bisa denger, entah denger-dengeran apa denger-dengeran, tahu dulu itu ya. Itu ada pilar ini, pilar itu, ada raja, ada pilarnya macam-macam. Oh. Ada raja, apa ya? Pendoa juga ada. Rasanya keren-keren itu. Kalau kamu, kalau udah selesai ibadah itu ya, ini salah satu nanti tak ceritain. Itu kita tuh harus sampai masuk terowongan gitu loh, kayak pagar gitu loh. Itu memang buatan semua. Dan itu isinya cuma ada penari di atas, di kiri kanan kita ya. Tapi kayak bangga, aduh, kayak masuk lawatan Tuhan, dilawat sungguh-sungguh gitu. Gitu. Dan itu nanti yang masuk pertama itu yang leadernya itu yang 5 itu. Jawatannya macam-macam itu. Lumayan lupa. Nah, jadi kalau sudah gitu, itu belum, kalau ibadah harus pakai baju warna tertentu sampai segitunya mereka. Jadi kalau ibadah itu tidak cuma kamu pakai baju bebas itu, enggak. Malah mereka menjurus semakin ekstrim. Pertama diadakan itu kaunnya lupa. Itu pertama harus pakai baju merah semua, kuning semua, hijau semua. Udah sukses. Habis itu mereka haruskan beli baju batik. Batiknya yaitu harus itu. Nanti kalau orang yang radikal itu, kita juga harus bikin jubah. Jubah tuh. Dan itu enggak main-main tuh satu jubah. Saya pernah mau bikin, mungkin biar kelihatan lebih rohani gitu, katanya disuruh gitu. Nah itu saya pernah nanya, satu baju itu sampai bisa 4 sampai 5 juta. Wih. Coba bikin kostum, setelah dilihat sekarang dimiliki ke kostum itu. Dan itu kalau misalnya kita kayaknya tidak sesuai seperti mereka pakai, baju kita berbeda, tuh nggak usah oleh pemimpinnya itu, nggak usah. Sama anak buahnya di kiri kanan ibadah sama-sama gitu ya. Mereka itu di sorotan katanya David, kamu nggak roh ini, bajumu beda, gitu. Bajumu ini kamu kurang iman, nih. Dah. Iya. Tapi dulu saya masih ngotot itu, ikut terus sini tuh, ikut suruh korban yang korban. Kalau nggak punya perhiasan dicemplung ke. Terus ada orang HP dimasuki juga wis. Ya oke, gitu. Saking kayaknya mati-matian buat Tuhan itu. Nah, terus akhirnya saya sampai finalnya itu sekitar tahun 2012. Mungkin itu apa ya, tuntunan Tuhan untuk saya. Jadi papa saya ini apa ya, pada saat itu awalnya dia tidak pernah melarang anaknya untuk aktif dalam kegiatan gereja, apa aja boleh. Nah, tapi pada 2012 itu saya juga tidak pernah cerita loh bapak saya, wah harus gini harus gitu, saya nggak pernah sharing, semua saya simpan sendiri karena saya tahu pasti nanti bapak saya marah. Gak setuju karena pikirannya gini, anakku kok kayak gini kenapa gitu. Tapi tahun 2020 itu diusir dari rumah kalau tidak berhenti ikut kapal ini. Saya pergi dari rumah. Ya wes, pergi gitu. Saya pergi tinggal di rumah teman saya yang juga ikut kapal. Tapi terus ternyata teman saya yang saya sering pergi bersama ini, dia juga sedang bermasalah dengan kelompok itu. Dia sedang dilarang pelayanan
dia sedang disingkirkan dan saya kurang tahu detail dianya kenapa. Cuma waktu itu momennya terlalu bang gitu. Kok kamu nggak boleh pelayanan? Kok nggak boleh masuk kelompok itu lagi? Ya mereka itu sudah mulai berpasang-pasangan. Dulu kalau penari tambol ini biasanya wanita dengan wanita gitu ya. Ini pasangan pria dan wanita. Itu mereka di ruang latihan saya pernah lihat itu. Tuh, kok duduknya mesra sekali. Padahal bukan pacarnya atau kekasihnya. Tapi pelayan di gereja kok begitu, walaupun baju penari. Katanya biar intimasi, tapi nggak boleh buka gitu. Terus akhirnya gitu ya. waktu itu jadi apa ya? Saya ya introspeksi diri saya sendiri waktu di rumah teman saya itu. Teman saya juga mengalami itu, mulai ngambil barang-barang punya dia di gedung gereja. Saya tahu, oh kok pada gini, kok aneh gitu ya. Itu udah mulai aneh-aneh itu, mulai mikir kok ini itu. Saya ya, introspeksi dan juga berdoa, masa kok kurang ajar gitu sama orang tuanya nggak baik gitu ya. Ya bukan apa ya, saya tuh mikirnya gini, wah apa saya ini penuh roh yang bertangan dengan saya gitu. Jadi siang, malam, pagi, sore kerjaan itu dulu doain bantal papa saya tumpangin tangan, topi papa saya tumpang tangan, baju yang dia pakai juga saya tumpangin tangan, karena mereka nyuruh lihat kamu Sahil, nanti orang tuamu pasti berubah mendukung kamu gitu. Jadi saya terdoktrinasi sampai mikirnya gitu. Tapi setelah lama itu, loh, wah jadi anak pengajar ya, kok bantah orang tua itu ya. Kami saling minta maaf dan lain sebagainya. Jadi saya pulang, saya cuma seminggu kaburnya, nggak lama-lama. Dan itu ya ya saling memaafkan ya, sudah pulang itu saya juga masih punya pergolakan gitu ya. Wah kayak hilang arah gitu loh. Wah ini ya salah, tapi waktu itu masih ada sisa-sisanya pemikiran, wah kayak ini nanti tidak rohani lagi nih, saya nanti habis ini bukan anak Tuhan yang baik nih. Saya dulu masih mikirnya gitu. Terus akhirnya saya nyari tempat saya dulu ya, yang awal saya bertobat itu. Saya pikir udahlah balik lagi yang awal dulu, pengajarannya mungkin masih cocok dengan saya. Mulai dari nonton TV, baca buku lagi, terus apa lagi ya, lihat YouTube, mulai gali lagi ikut tempat gereja yang awal. Tidak usah disebut, nanti ada yang tersinggung. Ikut awal lagi, antusias lagi, sampai suatu titik yaitu waktu COVID. Waktu COVID itu saya masih ngikuti itu. Yang di Singapura itu ya saya ngikuti semua itu. Jadi Singapura ngikuti, yang di Jawa Timur ya tak ikuti. Terus pokoknya semua acaranya tak ikuti. Tapi pas tahun 2000 saya kaget. Pas itu zamannya awal COVID. Siapa yang nggak takut gitu, khawatir gitu. Loh, ini kok ngomongnya sak penaknya sendiri. Mana ada COVID, malah peluk-pelukan depan mimbar. Loh, kok nggak berimat kami ini. Nah, loh, kok kamu ngomongnya gini makin lama. Kok kayaknya kalau bukan ikut tempatmu, ini juga salah, bukan yang baik, bukan yang benar. Kristen tuh harus tempat saya saja yang baik loh. Ini kok dulu tak pikir mana
kamu ini harus nyebarin kasih. Kamu sekarang gini, ngomongnya kok sekarang no. Loh, akhirnya tahu-tahu ada kasus dengan salah satu gembala, ya kan? Jadi saya mulai mikir, loh, kamu kok tega sekali yang diajak merintis dari nol, kok kamu gituin gitu. Terus saya selidiki lagi teman saya yang dulu masih kenal saya gitu. Loh, kok mereka kok sekarang begini? Mereka itu cuma sama yang wow, high class itu. Oh, yang high class, high class. Saya jadi saya nggak ada high classnya loh. Wah, ini ya namanya pokoknya saya pilih ini gitu. Walaupun pengajarannya saya beberapa masih saya ikuti. Terus mulai bimbang. Saya pergi ke tempat ibadah yang lain. Jadi ini mentoncat gitu. Saya pergi ke tempat lain yang besar juga ini. Waktu masih kuliah, saya sering pergi tempat ibadahnya juga, tapi di lain kota. Ya, sering ikut KKR-nya, terus ada kelompok saya yang meledak itu, yang pakai 12 menit apa-apa itu. Itu dulu tak pikir, ini jangan-jangan yang bener ini gitu. Saya ikut lagi di tempat yang lain. Walaupun yang ini masih saya dengerin dikit-dikit gitu ya. Dengerin yang ini. Wah, ini isinya mujab, isinya terima berkat, isinya apa ya? Semua tentang berkat-berkat jasmani. Wah, keren nih. Siapa yang nggak mau ya? Covid, udah rezeki syarat, ini isinya firmannya selalu tentang diberkati. Kamu harus memberkati. Kamu umat yang dipilih. Gitu lagi. Tuh. Saya ikut lagi kan mereka ada pembukaan gereja di tempat saya ini baru, kota saya ini. Akhirnya datang sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali ikut online-nya juga. Terus beberapa teman juga masih jadi pengerti di gereja ini. Jadi kan saya dapat aksesnya lebih banyak. Informasi ini ada ini, harus ikut sini. Ada pendeta dari Afrika ini mau datang, dikit harus datang, didoakan dan sebagainya. Biar kamu nanti kelimpahan dan sebagainya, gitu kan? Ya ikut datang sampai di ujung kepala gitu ya, ikut gitu ya. Tak pikir, tapi kok mau marah gimana, karena situasinya kan ekonomi sulit gitu. Saya mikir, wah, apa doa aku ini kurang sungguh-sungguh ke Tuhan, apa kepiye gitu ya, apa kadang pemahaman dari kelompok yang macam-macam itu masih sering ganggu sebenarnya. Tapi lama-lama ya logikanya itu harus jalan gitu. Nggak bisa terlalu itu. Kayak dulu saya bangga itu ngeroh, tapi sekarang saya malu sekali. Jadi sekarang itu apa ya? Seperti contoh gini, kalau udah bahasa roh, kamu berarti rohaninya kurang. Kamu itu belum rohani gitu. Saya sudah tidak mikir itu sekarang. Dulu saya mikir gitu, sampai ada saya yang pengen didoakan, tak bantu doa sampai muntrat sampai gitu. Itu saya doa terus itu supaya bisa bahasa roh. Ya tetap keluar ya, piye gitu loh. Dan ini senang bisa juga ada itu. Tapi akhirnya ya entah mujizat Tuhan, dia juga bisa itu. Jadi sekarang apa ya, pengalaman yang lalu-lalu itu mungkin saya menghujat Tuhan, terus wah gitu berarti bahasa rohku dulu palsu, atau wah
aku dulu bertobat itu salah apa gitu, enggak. Saya mikirnya tetap saya dulu tetap benar ditangkap Tuhan, tetap dikasih karunia, diselamatkan Tuhan. Ya. Terus kalau tentang bahasa, ya masih dipakai gitu ya. Tapi ya enggak seperti zaman dulu yang dikit bahasa roh. Nanti lewat jalan gelap bahasa roh. Nanti mau makan bahasa roh lagi. Dulu saya tuh kalau bahasa roh itu bisa jualan di toko ya bahasa roh. Terus nanti kalau kaget, ini latah bahasa roh keluar juga itu kalian apa yang lepas itu tuh, itu benar. Gitu kan? Terus saya mikir, wah ini nggak baik nih. Ya kadang ya masih dalam hati gitu ya. Tapi nggak seperti dulu, apa ya? Sebenarnya kayak dukun itu loh, ngomong bernyem gitu. Sudah saya kurangi yang begitu. Kalau dulu tuh jaga toko, apa ya? Mau makan, kayak ada di ingetin harus baca ini, harus gini, harus bahasa roh. Ini jam segini, ya itu saya ngerunyem kayak mbak dukun itu. Iya. Yang bener dalam hati, tapi kadang lepas di mulut itu waktu ikut kapal itu sampai ya, segilanya itu segitu. Kayaknya kalau nggak nuruti instruksi mereka itu, wah aku nanti kena Tuhan, nanti Tuhannya marah gitu. Sampai gitu. Nah balik lagi ke gereja yang ini, saya sudah ikut sampai atar kok ini. Tapi situasi ekonomi kan, saya tahu Tuhan masih bisa melakukan mujizat. Tapi kalau memang situasinya sulit gitu, gimana lagi? Nah, bukan artinya saya harus jengkek balik doa sampai batunya kapalan apa biye gitu, supaya tahu ada uang dilimpahi uang apa gimana itu. Nah itu yang bikin saya akhirnya apa ya, mulai mikir, oh ini kayaknya enggak benar juga ini. Nah, sudah ini enggak, saya ikut lagi, iseng-iseng bersekutu dukun ini. Wah, tak pikir ini bisa gitu. Ya, saya masih ibadah di gereja di sini. Jadi gerejanya enggak gitu besar, cuma apa ya? Segala macam karunia roh itu mereka minimalisir gitu. Dan mereka itu mendoktrinasi yang begitu-begitu itu salah. Nah, itu zaman saya masih bertobat, awal-awal saya masih ikut macam-macam itu, saya menentang gereja lokal saya ini. Dan sering itu, kalau ada pertemuan Jumat apa gimana itu kan, saya ngomong dengan versi saya. Terus bisa bahasa roh. Kalau enggak bahasa roh, kamu itu enggak rohan. Itu bahas Tuhan. Jadi pikirin nanti, ya dulu kelihatannya keren, gitu ya. Tapi nek sekali cerah dah. Daripada nanti makin menunjukkan ketol. Nah itu ya. Jadi saya lebih banyak diem sekarang, mengamati. Jadi kalau yang aneh apa sudah bukan enggak percaya kesembuhan juga loh ya saya. Iya. Saya masih percaya Tuhan bisa menyembuhkan orang itu, saya memang percaya. Tapi yang saya sudah mengurangi gitu, supaya tidak mempengaruhi orang. Soalnya ini di saya kan mereka juga belajar ke gereja-gereja lain itu kan. Mereka itu kadang mengadopsi tapi tidak pernah nyemplung di dalamnya itu. Jadi mentahnya. Saya tuh dapat nih, nanti mereka bisa bersaksi macam-macam, pede sekali mendoakan orang lain. Waktu itu pernah kejadian, orang ini sakit dan harus operasi. Tapi ibu ini begitu rohaninya entah dapat dengar khotbah dari mana, dia berapi-api doa untuk sakit ini sembuh, nggak usah operasi. Akhirnya yang terjadi, orangnya ini ya itu bukannya sembuh ya, sembuh selama-lamanya menghadap Tuhan Yesus. Oh, meninggal. Kan kasihan meninggal. Padahal harus kan
dia bisa ditolong kalau dioperasi, tapi orang ini takut. Tapi karena ibu ini berdoa dengan sangat berapi-api, nggak usah operasi, pasti sembuh. Ini saya sudah dapat mimpi. Nah, ikuti orang ini yang nggak ngerti apa-apa. Nah, mulai dari situ saya, wah ini harus hati-hati kalau ngomong. Jangan seenaknya, walaupun sudah pernah mengalami mujizat atau pengalaman rohani secara pribadi yang apa ya, saya masih percaya Tuhan itu masih nolongin saya dan lain sebagainya, saya percaya itu. Tapi tidak semua itu bisa diterapkan dengan salah kaprah kepada setiap orang gitu. Nah, kalau memang harus operasi ya operasi. Penyakitnya ditolong lewat dokter kan gitu, tidak langsung sembahyang sembuh gitu. Kan Tuhan bisa punya cara lewat dokter gitu. Nah, yang seperti itu. Nah, tentang persekutuan dukun ini saya sudah ikut sampai sebulan itu cuma 1 kali dan saya berpindah-pindah. Kadang di Jakarta, di Bandung, di Semarang juga ada, di Jogja ada, dan salah satunya pergi kota saya ini. Nah, lalu saya tertarik itu. Wah, ini kelihatannya keren ini. Apalagi waktu itu mau ikut diceritain, wah ini hamba Tuhannya karunianya nabi, bisa ngerti kamu keluar dalam. Wah, tambah tertarik, tapi juga grogi, takut dosanya terbuka apa gimana gitu kan. Dan ikut sekali 2 kali itu, yang saya pernah sekali 2 kali saya masih ya coba-coba gitu, ingin tahu. Dan yang bikin saya kaget, setiap habis ibadah semua yang ikut itu, tapi yang mau saja sih, tapi ada juga yang nggak ikut, tapi saya ikut waktu itu, doakan maju ke depan gitu kan. Ini dia tuh ngomongin persis dukun, saudaraku, imanmu ini jangan tidur, kamu ini harus bangkit, jangan lemah lesu. Tak pikir-pikir, ya mungkin juga karena stres COVID dan lain sebagainya, iman saya tidur gitu ya. Wah, keren nih, pendeta ini kok bisa takut gitu ya. Pendeta apa evangelis saya, keren nih. Datang lagi bulan depan, datang lagi, khotbahnya hampir sama. Ini orang datang 2 kali, khotbahnya isinya hampir sama. Isinya itu harus seperti itu. Yakub yang punya anak, yang punya ayahnya Yusuf itu kan ada adik Benjamin, kan anak kesayangannya ayahnya gitu kan. Nah, kita itu punya barang kesayangan apa itu harus dikasih ke Tuhan. Ini ada baru lagi nih. Benjamin saudara apa? Jangan sampai jadi berhala. Oh ya. Saya mulai mikir-mikir Benjamin dalam hidup saya gitu. Saya pikir-pikir nggak punya. Sudah, aku masih mau ikuti lagi. Dan selesai ibadah, didoakan lagi. Didoakan ini. Kan habis didoakan yang pertama, nggak mungkin saya nggak ke Basaro, sudah puasa lagi, baca firman lagi, gitu kan? Jadi itu kok si Nabi ini ngomong gini, saudara aku, kamu itu jangan ragu-ragu untuk memberi. Aku nggak mau memberi, kok memberi apa lagi gitu. Terus imanmu itu harus dibangun, jangan tidur dulu. Doa sembahyang masa tuh nggak tahu, nggak dengar gitu. Tuh gimana lagi gitu loh, sampai bingung. Tuh akhirnya kami masih mau nuruti gitu. Tapi papa saya sudah nggak setuju itu. Kamu tuh di depan itu ngomongnya apa? Saya sudah nanya, ngomong gini, ya
Nah, malam ya ngantuk, ya buat ya waktunya tidur. Ya makanya imani ikut tidur. Udah, gak usah ini ngomongannya salah. Udah, apa saya ngibur sampai bercanda seperti itu. Udah, terus akhirnya bulan depannya saya ikut lagi itu. Waktu ikut lagi, saya kaget. Kagetnya gini, saudara-saudara, dia mulai kasih kayak ancaman itu. Saya ini waktu itu tentang apa? Oh, ada ini inflasi dan resesi. Ini kan terjadi sekarang. Nek orang masih di sana pasti mikirnya wah cocok gitu loh. Tapi saya sudah ngerti, ekonominya begini ya pasti resesi gitu. Nah, dia menggalakkan dan mengajak semua orang bawa sertifikat, bawa surat-surat rumah, bawa apa ya, suruh nulis bahkan suruh nulis di kertas barang apa di tokomu. Nah, disuruh nulis itu. Jadi misalnya jualannya apa, itu suruh nulis semua. Terus kalau punya rumah mau dijual nggak laku, sertifikatnya suruh bawa, suruh ikut perjanjian sekarang gitu. Nanti saya doa biar cepet laku, biar ada terobosan. Nah, karena itu saya di satu ini kok mirip kapal dulu. Mirip ya. Nah, terus di akhir khotbah dia menyebut salah satu panglima di kapal. Saya mimpi didatangi ini. Kita harus bergerak seperti ini. Yang sudah meninggal, kok yang bisa datangi lewat mimpi, yaitu saya mulai loh. Nah, ini kok malah kayak main perkebunan, dapat mimpi, harus gini. Bukan saya tidak percaya orang ada yang dikasih karunia mimpi dan sebagainya. Tapi ya karena melenceng itu, di sini bener lagi nih. Ya, sejak itu minggu depannya suruh mbak macam-macam itu saya udah tidak datang. Walaupun mereka sekarang ini masih sering ke saya suruh ikut, suruh nonton YouTube-nya itu, udah tidak mau lagi, udah tidak mau. Mereka tuh sampai mendoktrinasi orangnya untuk tidak divaksin, sampai gitu. Sampai mereka bangga lo ngomong di depan itu, saya tidak divaksin bisa kesana sini gitu. Saya mana mungkin, ya mesti terus apalagi kalau terbang kan, kalau sekarang mungkin bisa, tapi kayaknya juga nggak mungkin. Tapi kok bisa pergi ke Bali, bisa kemana-mana gitu. Nah, ya itu, ini nggak benar juga. Gitu. Akhirnya sekarang ya saya kembali ke gereja lokal saya. Jadi kalau mereka mulai ngomongnya keras gitu ya, kayak terlalu menentang segala macam karunia roh, ya saya doakan supaya mereka bisa mengalami dan mengerti kalau itu masih bisa berkarya gitu. Tapi kalau saya pribadi ya saya sudah mau itu yang namanya datang ke KM kesembuhan gini gitu kayak lagi bisa aktif dulu lagi. Saya udah tidak bisa, udah tidak apa ya, mungkin bagi mereka yang sudah keluar dari ini ya mungkin juga, tapi ya, saya masih percaya Tuhan itu masih sudah menyelamatkan saya sampai detik ini. Nah, berarti ketiga gereja yang dimasukin ini adalah mega church semua ya? Iya, kebetulan gitu. Mega church dan mereka menganggap bahwa sinode mereka, aliran mereka itu paling benar gitu ya? Tepat sekali. Nah, C, untuk yang terakhir ini kan pastinya ada banyak kan juga orang-orang yang ada di beberapa mega church yang JJ pernah masuk ini. Nah, apa sih mungkin saran atau mungkin
dari Cece mungkin punya pesan-pesan apa sih buat mereka ini gitu loh, yang mungkin juga ada orang yang mungkin saran untuk yang belum sadar sama yang sudah sadar tapi takut untuk keluar gitu loh. Silahkan Ce. Tuh, ya. Saya di sini tidak bukan mewakili siapa-siapa, cuma mungkin bisa ngasih saran saja. Jadi begini, jangan pernah takut untuk keluar dari yang mengganjal di hatimu. Tuhan itu ngasih tahu itu enggak usah terlalu heboh-heboh suara audible, atau ada orang yang harus ngingetin kamu gitu loh gimana. Tapi kayaknya segala sesuatu di hidupmu itu sudah kayaknya kamu dituntut harus seperti itu, harus mengikuti itu dan merasa takut dan terancam, padahal kamu sudah berusaha sebaik mungkin untuk menjalani hidupmu. Itu ya kayaknya kamu mulai mempertimbangkan untuk melangkah. Jangan takut, jalan itu, tempat lain itu tidak baik atau tidak bisa sejalan pikiranmu gitu. Intinya ya buka pikiran, buka hati dulu. Jadi jangan, wah nanti kalau keluar dari sini aku nih kena kutuk, aku nih kena tulang, aku nih tidak ikut diangkat. Dan percaya Tuhan masih menyertai hidupnya saya ini, jatuh-jatuh terseok-seok ya Tuhan masih menyertai, masih dilindungi, masih kasih rezeki walaupun mepet. Yang penting setiap butuh dan pernah minta dan lain sebagainya gitu loh. Jadi jangan khawatir, jangan takut untuk keluar dari situasimu sekarang apapun itu. Dan Tuhan tuh masih menyertai dan melakukan mujizat atas hidupmu walaupun kamu tidak situ, percaya. Apa ya? Sudah rekeningnya sudah mepet, Tuhan masih murah buat bayar utang saya. Dan saya itu tidak mikir, wis ini orang udah utang lama dan mungkin aku nguber terus udah capek gitu ya. Ya aku kan ya enggak, waktu itu ya enggak lagi berdoa apa gimana gitu enggak. Tapi kan kira orang ini daraan bayar gitu. Utangnya ya lumayan besar gitu. Jadi bisa menjalani hidup ke depan pelan gitu. Jadi enggak terlalu berwah gitu enggak, tapi setiap ada mau tertentu Tuhan sertai, Tuhan bantu gitu. Yang enggak kamu pikir, enggak disangka-sangka itu Tuhan bisa kirim penolong yang lain gitu. Jadi jangan khawatir, keluarlah dari situ. Ya. Jadi banyak yang udah keluar. Berkat sama kutuk bukan ditentukan oleh gereja ya Ce ya, tapi Tuhan sendiri yang memberikan kan. Amin. Jadi itu kalau kamu sakit atau kamu lagi ada masalah, ya memang itu proses kehidupan itu. Yeah. Tuhan itu tidak mengutuk kamu. Ya. Dia Allah yang Maha Kasih kan pastinya. Iya. Amin. Itu masih nolong sampai sekarang. Yeah. Sampai 3 tahun ini COVID gitu. Kita ini satu titik pasti pernah kena virus itu tapi masih sembuh. Masih bisa bernafas, kerja lagi tiap hari, bangun. Nanti ya sih kamu cinta Tuhan. Nanti saat ini Cece ngalami pengalaman spiritual di 3 mega church ini, akhirnya sadar bahwa ada hal yang salah, dan tapi saat ini walaupun mungkin sempat mengalami kekecewaan, tapi saat ini Cece tetap setia sama Tuhan, tetap beribadah sama Tuhan gitu ya Ce ya, di gereja walaupun kecil gitu ya saat ini ya Ce ya. Betul sekali, amin. Semoga masih kuat saja lah. Ya, thank you Ce buat sharing-sharingnya. Saya percaya bahwa apa yang Cece sharingkan bisa jadi berkat bagi orang lain juga. Dan saat ini Bapak Ibu Saudara yang mungkin mengalami hal-hal yang mungkin mengganjal,
yang saat ini mungkin didoktrin tentang hal-hal yang aneh-aneh yang tidak sesuai dengan Alkitab, saya rasa yuk perlu kita untuk melangkah keluar, karena kita tahu bahwa segala sesuatunya perlu diuji, segala sesuatunya kita harus tahu tempat mana pengembalaan yang benar yang sesuai dengan Alkitab. Karena saat ini banyak hamba-hamba Tuhan, gereja-gereja memakai ayat-ayat Alkitab memanipulasi untuk kepentingan organisasi ataupun pribadinya. Ya, saat ini terima kasih untuk sharingnya. Saya percaya untuk setiap orang yang juga mungkin mengalami harus berani juga, karena CC ini juga mengalami demikian panjangnya, tapi akhirnya dia bisa untuk menentukan langkah hidupnya ke depan. Makasih, Tuhan Yesus memberkati.